Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya Maria balik lagi. Akhirnya kita bikin konten. Ini adalah 1 tahun kemudian. Ya, 2023 akhirnya kembali lagi. Nggak kerasa lah. Ya. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik. Dah. Nih baik. Iya, soalnya kita sebelum ini sudah ketemu jadi sudah tahu kabarnya Maria baik. Oke. Apa? Jadi setahun ini ya ada perubahan apa sih di setahun ini? Boleh sambil makan? Setahun ini aku kemana aja gitu gak sih? Nah, jadi setahun ini mungkin Rahma juga udah tahu sama Nelly, aku ikut program Gerakan Indonesia Mengajar. Nah, itu ada programnya yang mana namanya Pengajar Muda. Nah, itu adalah pengabdian 1 tahun di daerah 3T. Jadi nggak hanya di sekolah ngajarnya, tapi kita juga aktif terlibat di masyarakat kayak gitu, di pemerintah daerah. Itu ya kayak KKN. Iya, sebenarnya kalau KKN kan programnya 3 bulan gitu ya buat proker. Nah, tapi kalau kita tuh nggak buat proker sih, cuman emang deketin stakeholder lah, intervensi gitu ke pemerintah. Itu sih, daerahnya di Maluku 1 tahun itu di SBT Seram Bagian Timur. Nah, SBT itu satunya itu apa, Maria? Yang Gorom. SBT itu kabupaten. Ya, kabupaten. Kalau Gorom? Nah, kalau pulauku itu namanya Pulau Gorom. Oh, itu Nah, termasuk di situ. kabupatennya kan Seram Bagian Timur, kecamatannya Gorom Timur, kecamatanku itu di sebuah pulau namanya Pulau Gorom. Iya, pulaunya cantik sekali. Iya, ya benar. Maluku cantik banget, daerah Indonesia Timur. Harus ke sana. Iya. Semoga suatu saat jalan sini. Iya. Terus Desa aku namanya Amar Sage. susah nggak ya beradaptasi dengan Adaptasi di sana. dengan masyarakat? Iya. Apalagi kan beda bahasa. Betul. Tantangannya itu sih pertama-tama kan beda bahasa, beda suku. Alhamdulillah kalau agama sama aja, Islam. Jadi adaptasi dulu pertama-tama tuh mungkin 3 bulan kali aku adaptasi untuk bahasa itu. Apalagi kan di sana masyarakatnya kayak suaranya keras-keras gitu loh, Nel. Nggak beda kayak di sini, di apalagi sini. Kalimantan. Jadi agak kaget-kaget awal-awal datang ke orang, teriak-teriak kok kayak marah-marah. Padahal mereka enggak, cara bicaranya aja, cara ngomongnya aja. Ya, adaptasinya Apalagi ya? butuh 3 bulan kayaknya baru bisa. Soalnya kalau sebentar nggak bisa juga kan. Terus Tanya apa lagi, Rama? setahun itu tadi setahun aku di Gorom Timur. Ya, maksudnya perubahannya apa? Setelah dari sana Apa ya? Sudut pandang kalian mah kayak biasanya kan gimana ya? Aku ceritanya. Kalau dulu pemikiranku mungkin masih tertutup gitu loh, kalau ada orang tuh beda, oh ya udah itu beda, berarti orangnya kayak aku udah ngejudge gitu loh kadang. Tapi karena mungkin udah ditempatkan daerah yang beda banget, ya kenapa kita beda pikiran sama orang tuh karena latar belakangnya, terus beda tempat, beda kebiasaan, itu sih yang ubah. Terus jadi memahami orang lain, karena kan kita juga di tim ya, di tim kan kami itu 8 orang di SBT itu. Nah, itu sih lebih memahami teman juga ya, mengelola emosi. Mungkin sih aku belajarnya di situ, pengelolaan diri, pengendalian emosi itu sih yang berubah. Yang dulunya ya bukan gimana ya, asal meledak aja, tapi kalau sekarang tuh ya itu sih lebih Kedengeran nggak sih? Mana? ini mic-nya aman. yang berubah setahun, pengalaman, ketemu orang baru, itu sih banyak belajar hal baru juga. Itu sih. Kalau kesedihan di tahun ini Kesedihannya kok gue tahu. kesedihannya karena tadinya ketemu orang baru udah nyaman, terus tiba-tiba berpisah. Itu sih sedihnya, itu kayak kayak udah takdirnya gitu loh, kita ketemu pasti ada perpisahan. Jadi sedihnya itu. Padahal udah setahun ya. Mungkin udah akrab banget terus sama orang-orang desa yang tadi yang nggak kenal, udah kena akrab kayak keluarga sendiri juga. Tiba-tiba yang harus berpisah dan jauh lagi tempatnya, kapan lagi bisa ke sana. Kesedihanku itu sih. Dan mungkin kemarin juga kan bapakku juga ada sakit. Nah, itu juga salah satu kesedihan. Kalau Rahma, Nelly Rama aja. Ya 3 tahun. enggak
Perubahan apa yang Aku ada? aku kalau ditanya gitu aku blank. Rama aja dulu. Rama aja dulu. Apa ya? Dalam Ah. pekerjaan kan ini kan ada berubahnya. Kalau perubahan di tahun ini kan resign otomatis kan banyak di rumah. Otomatisnya kan pas ada istirahatnya lebih banyak. Kan jualannya di rumah, udah dapat tidur siang dong. Per gua. Susah ya. Akhirnya Susah banget. setelah berapa tahun? 9 tahun. Nah, karena banyak di rumah juga, akhirnya untuk pertama kalinya di tahun ini bisa nyelesain. Kalau baca buku tuh bisa selesai. Dulu ya kalau baca buku tuh paling sedikit udah ditaruh jadi koleksi aja. Sekarang Udah bisa sampai menyelesaikan lah. Baru 3 buku sih, tapi itu suatu pencapaian bagiku. Berapa? 3. Mending daripada aku ya. Tidak aja sama-sama. satu buku 1 bulan. Terus mengubah kebiasaan sih ya. Misalkan ya olahraga. Nah, ini udah mulai rutin aku setiap minggu tuh olahraga di lapangan. Kalau workout di rumahnya ya masih bolong-bolong sih. Terus porsi makannya udah aku kurangi dari biasanya. Jaga makan juga. Jaga pola makan ya. Diet. Makan sayur-sayur juga sekarang. Karena kan dulu kalau di tempat kerja kan biasanya sering jajan di luar. Kamu Berarti perubahan kamu jadi lebih sehat. enggak ya. Terus juga ini yang paling penting. Aku memaksa untuk minum air putih lebih banyak dari biasanya. Ternyata tuh emang susah tau. Kalau orang nggak terbiasa minum air putih itu harus dipaksa. Aku kadang lupa lagi. Iya. Nggak minum. Nah, aku tuh dari SMP sampai madrasah tuh minumanku ini yang teman dekat sama aku tuh pasti tahu. Dari SMP tuh hampir setiap hari tuh aku minum ini ya, ekstra jus susu. Beneran. Kalau haus tuh pasti harus minuman yang berasa. Jarang minum air putih. Itu sih. Kenapa pada akhirnya aku mengubah kebiasaan itu tuh setelah aku resign. Karena menurutku aku nih harus sehat. Karena pertama masih ada keinginan yang harus aku kembangkan, masih ada yang tempat yang ingin aku kunjungi, masih ada orang yang pengen aku temui. Contohnya kayak Bang Panji kan yang tahun kemarin tuh Komedi Mana itu kan beda 1 bulan aku duluan ke Banjar baru Bang Panji. Iya, sedih. Nggak bisa ketemu. Nah, itu sih. Terus kalau terakhir nih yang paling berasa tuh perubahan di tahun ini tuh ada beberapa hal yang aku sampingkan. Misalkan kan kemarin kan aku sempat kerja lagi kan untuk beberapa hari di calling gitu loh. Untuk beberapa harian orangnya pergi umroh. Terus aku lihat jam tangan sport kan bagus kan, kataku cocok nih buat olahraga. Nah, sampai aku tuh udah pengen banget tapi mikir lagi pada akhirnya aku kan masih punya jam tangan masih bagus kok, ya udah batal lagi belinya, nggak jadi. Nah, kalau dulu kan tanpa pikir panjang, kalau sekarang lebih mementingkan hal yang lebih penting lagi sih, lebih kepada lebih baik modalin lagi lah, memutar modal lagi buat menambah model jualan. Itu sih. Kalau kesedihan ya Apa nih? Ada yang buat galau nggak tahun ini, Mak? ada di akhir bulan 2 tuh sampai bulan 3 kayaknya. Itu mamaku kan sakit diabetes ya. Nah, dia naik sampai nggak bisa jalan. Gimana itu ceritanya? Terus ya ini makanya aku bilang aku tuh resignnya nekat. Karena apa? Aku nggak ada dana darurat. Aku nggak ada dana darurat kan, aku pakai buat modal semua. Terus nah kan aku jualannya bulan 1 lah hitungannya, bulan 1 terus kepake semua dong uangnya. Pada saat itu aku bayar pajak, bayar platnya juga mati, terus ada yang lain lah. Aku
putar lagi uangnya. Terus kan kita nggak tahu nih, ternyata mamaku lagi sakit, cuman ada beberapa ratus doang yang tersisa kan. Dan pada saat itu benar-benar diuji sih kayaknya, benar-benar nggak ada yang beli, jujur ya. Benar-benar nggak ada yang beli beberapa hari. Coba sudah di rumah? Sudah Iya, kerja di rumah? sudah di rumah. Benar-benar Berapa bulan tuh yang nggak ada yang beli? nggak nyampe sebulan. Cuman beberapa hari nggak ada. Aku lupa beberapa harinya itu berapa, intinya beberapa hari lah nggak ada pembeli kan, nggak ada pemasukan. Dan di situ jadinya emosiku tuh nyatu sama sedih asli. Jadi kalau ada salah sedikit aja ngomong sama kakak tuh langsung meledak-ledak. Nangis juga, pada akhirnya nangis, kayak ngerasa nggak guna, sempat ngerasain nggak guna, sama takut kehilangan juga. Ada sisi itunya ya, ngeliatin. Kehilangan orang tersayang tadi. Iya. Syukurnya itu sih, bukan, alhamdulillahnya nggak ada rasa kecewa sih setelah resign atau apa, menyalahkan di atas nggak ada juga. Aku tuh kadang-kadang ini kan ada kadang-kadang tuh teman kayak nyalahin di atas ya. Pernah nggak sih ada teman yang curhat kayak nyalahin di atas? Maaf, ikam off cam itu masuk. Nggak apa-apa. Pernah gak sih ya ada temen curhat nyalahin yang di gitu ya? Pernah gak? Ada nggak ya? Dulu mungkin ya. Dulu ya sebelum kuliah deket-deket ini enggak sih. Alhamdulillahnya aku nggak gitu sih, cuman nangis kayak emosi-emosi gitu aja sih. Cuman kayak berdoa aja, minta dikuatkan terus, kayak ya Allah bantu aku nih, limpahkan rezeki, nggak tanggung-tanggung dong minta limpahkan rezeki. Iya. Manusia wajar banget. Alhamdulillah setelah sebulan ada rezeki lebih lah dari itu sih. Sih harusnya belajar bisnis, merintis bisnis dari Rahma. Intinya jangan cepat kecewa lah, itu sih yang paling aku pegang ya, jangan cepat kecewa. Semuanya butuh proses sih. Sama, aku pernah dengar quotes itu kalau pengusaha tuh yang diuji tuh emang mentalnya sih. Kalau wirausaha itu ya. Wih, mentalku sangat diuji ya, diremehkan, direndahkan di depan. Iya. Bayangnya depan mukanya sendiri lagi. Diremehkan, bayangkan aku intinya gini ya, aku nggak bakalan bisa bertahan katanya. Sampai ada kata jadinya, wah gila itu jadi wah ketimpuk orangnya. harus buktiin kata-katanya. Aku maaf. Untungnya aku kayak gitu sering sih. emosi kalau dengar cerita dia yang kayak dikatain orang langsung depan dia. Kayak apa tuh, astagfirullah. Jadi aku limpahkan ke konten aja sih, bikin konten di Instagram. Tadi yang buat dibikin tidak bisa, kayak akan marah. Udah aja sih orang. Ya kadang orang terdekat sendiri ada loh yang kayak gitu ya, nggak jauh-jauh gitu kadang. Untungnya orang dalamku support aja sih. Orang dalam. Iya, orang dalam, keluarga aku dong. Yang di rumah ya, kalau di luar rumah ada juga aku yang tidak mendukung. Masih lucu lagi. Suaranya hilang. Kenapa? Ya Gimana? Kamu mbak ini waktu suaranya hilang itu satu video berapa menit? 15 menit ada. Ada suara. Nggak suara.